Bab 311. Membunuh melalui udara. Setelah tiba di kamar, Zhou Yu melirik Qin Lan yang berdiri di belakangnya saat mereka berdua melihat ke arah tempat tidur besar di tengah. Ekspresi Qin Lan memang lebih santai dari sebelumnya, tetapi dia tetap diam sepanjang waktu. Saat mengingat kembali, Zhou Yu menyadari bahwa Qin Lan tidak mengatakan sepatah kata pun selama makan malam. Nona Qin, kenapa kamu tidak tidur dulu? Saraf Qin Lan langsung menegang. Dan bagaimana denganmu? Apakah kamu akan pergi? Zhou Yu menjawab dengan senyum masam. Aku tidak akan pergi. Lalu di mana kamu akan tidur? Aku akan tidur di balkon. Qin Lan menatap Zhou Yu dengan aneh sebelum berkata, kalau tidak, kamu juga bisa tidur di tempat tidur. Saya tidak keberatan. Petik 2. Mustahil. Zhou Yu segera menggelengkan kepalanya. Saya khawatir sesuatu mungkin terjadi. Qin Lan tiba-tiba tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan mandi dulu. Setelah berbicara, Qin Lan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan Zhou Yu melangkah keluar ke balkon. Dia memandang pemandangan malam di luar balkon. Balkon. Itu sungguh bagus. Petik 2. Dia menertawakan dirinya sendiri dengan sinis lalu duduk bersila. Karena penyempurnaan Qi-nya telah mencapai titik kemacetan, kecil kemungkinannya baginya untuk membuat terobosan apapun tanpa pengobatan spiritual dalam jangka pendek, jadi ia berencana untuk fokus pada penyempurnaan Dewa Yin-nya selama ini. Zhou Yu perlahan menutup matanya, dan saat berikutnya, tubuh jiwa melayang di atas kepalanya. Saat Dewa Yin meninggalkan tubuhnya, seluruh bagian dalam villa muncul jelas dalam pikirannya. Pada saat itu, di kamar mandi, Qin Lan baru saja melepas semua pakaiannya. Tubuhnya yang terpahat bagai batu giok halus membuat Zhou Yu benar-benar tercengang. Zhou Yu hampir menyemburkan darah dari hidungnya. Dia buru-buru mengendalikan Dewa Yin-nya untuk meninggalkan kamarnya sendiri. Namun kemudian, adegan yang lebih menegangkan terjadi. Dia melihat Sui Tianyu di kamar sebelah, baru saja selesai mandi, berdiri telanjang di depan jendela sambil minum segelas anggur merah, menatap kosong ke angkasa. Puff! Zhou Yu segera menarik Dewa Yin-nya. Ada apa dengan orang-orang ini di malam hari? Tidak satupun dari mereka mengenakan pakaian. Membuatnya. Zhou Yu menyentuh hidungnya, merasa lega karena hidungnya tidak berdarah. Tidak, aku tidak bisa membiarkan roh primordialku meninggalkan tubuhku lagi saat aku mengolahnya. Zhou Yu memaksa dirinya untuk tenang, tetapi gambaran yang baru saja dilihatnya menolak untuk hilang dari pikirannya. Jauh di dalam Gunung Yuntai, Xie Lao berdiri di balkon dengan ekspresi muram di wajahnya. Tepat pada saat itu, bawahan kepercayaannya bergegas mendekat. Guru Xie, 99 anak yang lahir di saat sial yang Anda minta dan 100 batang obat spiritual berusia seabad telah dikirimkan. Semangat Xie Lao terangkat. Bagus. Segera bawa barang-barang itu ke gunung belakang. Ya. Xie Lao dengan penuh semangat berjalan menuju gua di gunung belakang. Tuan Surgawisu, aku sudah menyiapkan semua yang Anda minta. Saat kata-katanya bergema, getaran tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Seorang lelaki tua berbadan bungkuk muncul. Lelaki ini memancarkan aura kematian dan kejahatan yang kuat. Jika seseorang menemuinya di hutan belantara, mereka mungkin akan mengira dia adalah mayat yang bangkit. Dia adalah Guru Surgawisu. Master Surgawisu unggul dalam menyerang dengan indera ilahi, mampu membunuh indera ilahi orang lain melalui udara, menyebabkan kematian seketika dengan metode jahatnya. Ini juga merupakan alasan utama Xie Lao takut padanya. Katakan padaku lokasi orang yang ingin kau bunuh. Kata Guru Surgawisu dengan acuh tak acuh. Karena sangat gembira, Xie Lao telah bersiap untuk ini dan segera memberitahu Master Surgawisu tentang lokasi Villa Limeng. Guru Surgawisu berbicara dengan acuh tak acuh. Saya akan mengeksekusi orang ini sekarang. Dengan itu, dia perlahan menutup matanya. Zhou Yu akhirnya berhasil menenangkan dirinya dan mulai fokus sungguh-sungguh dalam menyempurnakan roh primordialnya. Karena tidak memiliki teknik kultivasi khusus untuk roh primordial, ia hanya dapat menyempurnakannya secara perlahan dengan menyerap energi yin antara langit dan bumi. Saat itu, Zhou Yu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya dingin memancar dari dalam. Indra ilahi yang sangat kuat. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Tepat pada saat itu, indra ilahi menemukan Zhou Yu. Saat berikutnya, panah itu berubah menjadi anak panah tajam dan menusuk dengan ganas ke arahnya. Zhou Yu menyipitkan matanya. Itu ditujukan padaku. Saat keterkejutan memenuhi dirinya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kalau mempertimbangkan Divine Sense saja, yang satu ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Kalau saja dia tidak sedang fokus mengolah roh primordialnya saat itu, dia mungkin tidak akan mendeteksi serangan indra ilahi ini. Dan jika memang begitu, dia pasti sudah mati secara misterius dalam sekejap. Mencari kematian. Zhou Yu segera mengaktifkan Dewa Yin-nya, yang keluar dari tubuhnya dan mengambil bentuk humanoid, menyerbu ke depan untuk melancarkan pukulan. Indra ilahi melawan indra ilahi,
siapa yang lebih kuat, dialah pemenangnya. Namun indra ilahi melawan roh primordial, indra ilahi tidak mempunyai peluang sama sekali. Ada perbedaan kualitatif di antara keduanya. Divine Sense yang menyerang langsung hancur. Indra ketuhanan yang hancur berhamburan dan berusaha melarikan diri. Mencoba lari. Aku ingin melihat siapa yang bersembunyi di balik bayangan dan menyerangku. Menyelesaikan kata-katanya, Zhou Yu melompat dari balkon dan menggunakan teknik Mountain River Step, mengejar penyerang. Zhou Yu memanfaatkan jangkauan luas Dewa Yin-nya untuk tanpa henti mengikuti indra ilahi yang melarikan diri, yang membawanya keluar kota dan masuk ke sebuah gunung besar. Selama pengejaran berkecepatan tinggi, Zhou Yu melirik rambu jalan di samping jalan setapak. Gunung Yuntai. Mungkinkah itu perbuatan Xie Lao barusan? Menyadari hal ini, senyum dingin muncul di bibir Zhou Yu. Setelah menyembunyikan dirinya selama 3 hari, dia akhirnya mengungkapkan kekurangannya. Hari ini, aku akan melihat sendiri siapa sebenarnya Master Xie ini. Zhou Yu mengikuti sisa-sisa Divine Sense yang hancur, menerobos ke kedalaman Gunung Yuntai. Bab 312. Pembentukan kabut awan. Di kedalaman Gunung Yuntai, Xie Lao menatap guru surgawi Su dengan penuh minat. Namun, pada saat itu, mata guru surgawi Su tiba-tiba terbuka lebar. Roh primordial. Dia meludahkan darah tua, wajahnya segera memancarkan aura kematian. Aura kematian ini segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Xie Lao terkejut. Guru surgawi Su, ada apa denganmu? Dia datang setelah aku. Setelah mengatakan hal ini, guru surgawi Su mengeluarkan darah dari setiap lubang dan jatuh ke tanah. Wajah Xie Lao kosong. Dia bergegas untuk memeriksa dan mendapati bahwa guru surgawi Su telah berhenti bernapas sepenuhnya. Jelas, upaya guru surgawi Su untuk membunuh dari jauh telah gagal. Mengenai bagaimana dia meninggal, orang dapat dengan mudah menebak bahwa itu pasti perbuatan Zhou Yu. Zhou Yu. Ada kebencian dan keterkejutan di mata Xie Lao. Dia mengira dirinya telah melebih-lebihkan Zhou Yu, tetapi sekarang tampaknya dia masih meremehkannya. Pada saat ini, Xie Lao tiba-tiba teringat kata-kata terakhir yang diucapkan guru surgawi Su sebelum dia meninggal. Dia tiba-tiba berdiri dan memandang keluar gunung, matanya berkilat dingin. Karena kau sendiri yang datang mencari kematian, aku akan membantumu. Xie Lao melangkah keluar. Di kedalaman Gunung Yuntai, Zhou Yu bergerak cepat melintasi punggung bukit dan tebing, tiba di sebuah lembah yang diselimuti kabut. Aura Divine Sense memasuki lembah lalu menghilang. Zhou Yu mengamati sekelilingnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pembentukan. Sepertinya ini tempatnya. Lingkungan di sini hampir sepenuhnya sesuai dengan apa yang dijelaskan Gao Sheng sebelumnya. Jika dia bisa menghancurkan formasi, dia akan bisa menemukan Xie Lao. Tanpa berpikir 2 kali, Zhou Yu langsung melangkah ke formasi. Saat Zhou Yu memasuki formasi, di kamar Xie Lao, ada 4 orang di depannya. Salah satu dari mereka mengenakan jubah Tao yang lebar, memancarkan aura abadi. Dia adalah Master Yu, guru formasi Xie Lao. Formasi kabut awan di lembah itu adalah hasil karyanya. Guru Yu tiba-tiba berbicara. Zhou Yu telah memasuki formasi. Semangat Xie Lao terangkat. Tuan Yu, anak ini sangat kuat. Bahkan Tuan Surgawi Su pun tidak dapat menandinginya. Apakah formasi kabut awanmu dijamin akan menjebaknya? Wajah Guru Yu menampakkan ekspresi bangga. Jika pertarungannya adil, aku mungkin bukan lawannya, tapi dalam hal formasi, aku bisa menjadi leluhurnya. Formasi kabut awan ini adalah keahlian khasku yang terbentuk selama bertahun-tahun. Formasi ini tidak hanya membingungkan arah, begitu aku mengaktifkan kekuatan penuhnya, ia juga dapat mengganggu pikiran seseorang dan menekan ki sejati. Petik 2. Secara konservatif, aku bisa mengurangi ki sejatinya ke tingkat bawaan rendah. Xie Lao, mendengar ini, sangat gembira. Bagus. Itu akan menjadi yang terbaik. Namun, kita tetap tidak boleh ceroboh. Dia menoleh ke 3 orang lainnya. Tuan Yu telah menggali kuburan anak ini. Sekarang, saya minta kalian bertiga untuk menyerang formasi dan membunuhnya. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk menghancurkan formasi. Petik 2. Tenang saja, Xie Lao. Bahkan tanpa formasi, kita bertiga bisa membunuhnya, apalagi dengan bantuan formasi. Anak ini sudah hampir mati. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya yang menghunus pedang panjang. Pria ini bernama Han Cutian. Dia adalah paman dari Han Tang, pemimpin kelompok 3 kabinet bela diri. Xie Lao mampu lolos dari sanksi dari kabinet bela diri dan bahkan menghancurkan tubuh dan barang bukti berkat kemampuan Han Cutian untuk mendapatkan informasi internal dari Han Tang. Pada saat ini, Han Cutian dipenuhi dengan niat membunuh. Zhou Yu membunuh keponakanku, dan aku ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam keponakanku. Hari ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2. 2 lainnya juga merupakan ahli puncak bawaan agung yang direkrut Xie Lao dengan hadiah besar. Tenang saja, Xie Lao,
Sekuat apapun dia, hari ini dia pasti mati. Bagus. Xie Lao merasa gembira. Saat itu, Guru Yu berbicara. Oh, anak ini ternyata mampu menahan gangguan mental formasi kabut awanku, dia sedang mencari titik hubung formasi. Xie Lao mengerutkan kening. Tuan Yu, apakah nexusnya aman? Dia tidak akan bisa menemukannya, kan? Guru Yu mengelus jenggotnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak akan menemukannya seumur hidupnya. Karena pusatnya adalah diriku sendiri. Mendengar ini, Xie Lao langsung merasa tenang. Dia mencibir. Kalian bertiga, jangan menunda. Silakan masuk ke formasi sekarang dan bunuh Zhou Yu. Petik 2. Bagus. Han Cutian dan yang lainnya segera berdiri dan memasuki formasi. Di dalam formasi awan kabut, Zhou Yu diam-diam mengaktifkan roh primordial Yin untuk mencari titik temu. Dengan peningkatan roh primordial Yin, formasi awan kabut tampak hampir tidak ada baginya, tetapi setelah pencarian menyeluruh, ia tidak dapat menemukan titik temunya. Zhou Yu mengerutkan kening. Mungkinkah hubungan itu tidak ada di dalam formasi? Tepat pada saat itu, terdengar tawa mengejek. Zhou Yu, kau berani memasuki formasi kabut awanku sendirian, kau pasti sudah bersiap untuk mati. Sekarang, izinkan aku menunjukkan kekuatan sebenarnya dari formasi kabut awanku. Petik 2. Saat kata-kata ini diucapkan, formasi awan kabut tiba-tiba melonjak seperti badai, dan tekanan kuat turun. Zhou Yu segera merasakan ki sejatinya ditekan. Menarik, dia tahu cara memanfaatkan medan seluruh pegunungan Yuntai untuk membangun formasi, menekan kekuatan mereka yang ada di dalam formasi. Orang ini memiliki cukup keterampilan dalam menyusun strategi. Pada saat yang sama, seringai dingin melintas di mata Zhou Yu. Orang yang mendirikan formasi itu tidak akan memperlihatkan dirinya, tetapi dengan berbicara, Zhou Yu langsung tahu bahwa orang itu sendirilah yang menjadi pusat formasi itu. Zhou Yu segera menggunakan teknik penjelajahan roh dan menelusuri jejaknya. Tapi saat itu, zes. 3 suara mendesing udara datang bersamaan, dan secara bersamaan, 3 niat membunuh terkunci pada Zhou Yu. Bab 313. Pertemuan. 3 ahli bawaan yang hebat. Zhou Yu mengenali para pendatang baru. Sepertinya Penatua Xie sangat takut mati, telah menyiapkan formasi yang begitu kuat dan bahkan mengirim 3 master bawaan untuk menghadapiku. Han Cutian menatap Zhou Yu dengan tatapan dingin. Keponakanku Han Tang dibunuh olehmu. Hari ini, aku akan membalaskan dendamnya. Zhou Yu sedikit tertegun sebelum menyadarinya. Tidak heran jika Martial Lodge tidak bisa menangkap Elder Xie. Ternyata ada pengkhianat di Martial Lodge. Petik 2. Nak, kau mencari kematian. Han Chufeng langsung melancarkan aksinya. Dia mengetuk tanah dengan satu kaki dengan keras, lalu melompat, memegang pisau di kedua tangan, dan menebas udara. Pisau panjang itu mengumpulkan momentum yang tak terhentikan. Hanya momentumnya saja sudah cukup untuk membelah gunung dan memecahkan batu. Ini menunjukkan kekuatan serangan ini. Zhou Yu juga tidak ceroboh, karena ki sejatinya sedang ditekan, dia hanya bisa mengandalkan penyempurnaan tubuh untuk melawan. Dia segera mengaktifkan teknik Jin Ding dan melayangkan pukulan untuk menangkis. Ledakan. Terdengar ledakan yang mengerikan. Serangan Han Cutian mendarat keras di tinju Zhou Yu, tetapi diblok oleh Gang Jin di tinju Zhou Yu. Dan kaki Zhou Yu langsung terbenam ke tanah. Terpusat di sekitar kakinya, dalam radius 100 meter, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Melihat hasil ini, wajah Han Cutian dipenuhi rasa tidak percaya. Serangan berkekuatan penuhnya benar-benar ditahan oleh tinju Zhou Yu. Pada saat ini, 2 master bawaan besar lainnya juga tercengang. Salah satu dari mereka berseru kaget. Apakah anak ini benar-benar masih dalam tahap bawaan? Bagaimana mungkin seseorang di tahap bawaan bisa memblokir serangan penuh Han Cutian? Yang satu lagi bereaksi cepat. Itu teknik Jin Ding. Aku tak percaya anak ini bisa menguasai teknik Jin Ding sampai tingkat seperti itu, dia tidak jauh lebih rendah dari Master Surgawi Jin Ding Tian. Pada saat ini, wajah Han Cutian menjadi sangat tidak menyenangkan. Dia tidak mau mengakuinya, tetapi dia jelas sadar bahwa dirinya sendiri bukanlah tandingan Zhou Yu. Jangan berlama-lama, serang bersama-sama, dan bunuh anak ini dengan cepat. Begitu kata-kata itu terucap, ketiganya langsung menyerang. Zhou Yu mencibir. Ayo lakukan. Dia segera menggunakan langkah gunung dan sungai, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Mereka bertiga tercengang dengan kecepatan Zhou Yu. Dalam momen keterkejutan singkat, mereka mendapati Zhou Yu telah mencapai Han Cutian. Tanpa berpikir panjang, Han Cutian menebas secara horizontal. Mati. Zhou Yu meninju keluar. Kekuatan geng naga. Dentang. Terdengar suara benturan logam. Pisau Han Cutian terpental akibat pukulan langsung Zhou Yu. Kekuatan mengerikan dari Dragon Gang Strength langsung memasuki tubuh Han Cutian. Puh! Han Cutian meludahkan seteguk darah tua, ekspresinya menjadi pucat. Matanya penuh dengan keterkejutan.
Dia dan Zhou Yu sama-sama merupakan master tingkat bawaan yang hebat, secara teori, tanpa seorang master yang melampaui alam biasa, dia seharusnya tak terkalahkan. Tetapi di depan Zhou Yu, dia merasa sangat lemah untuk pertama kalinya. Han Cutian, yang mengalami cedera parah, berbalik untuk berlari. Terlambat. Zhou Yu mengulurkan tangan dan meraih bahu Han Cutian. Retakan. Lengan Han Cutian dirobek oleh Zhou Yu dan dia juga dipukul dengan tendangan. Han Cutian berteriak sambil terbang ke samping. Dua orang lainnya ketakutan melihat pemandangan ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik dan lari. Mereka dipekerjakan dan tidak ingin kehilangan nyawa di sini. Tapi Zhou Yu lebih cepat. Dia mengaktifkan langkah pegunungan dan sungai dan langsung menghalangi jalan mereka. Zhou Yu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita, ayo kita pergi. Sebelum mereka sempat menyelesaikannya, Zhou Yu langsung melayangkan pukulan. Keduanya batuk darah dan terbang mundur. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lalu kenapa kamu ada di sini? Tatapan mata Zhou Yu penuh dengan sikap dingin dan acuh tak acuh, dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Keduanya terbanting keras ke tanah, seperti tumpukan lumpur. Pada saat itu, di dalam ruangan, Penatua Xie menatap tajam ke arah Guru Yu. Tuan Yu, bagaimana situasi formasinya? Guru Yu tersenyum. Aku telah mengaktifkan kekuatan penuh formasi kabut awan, ki sejati anak ini telah ditekan hingga di bawah level ahli bawaan yang hebat. Han Cutian dan yang lainnya telah menemukan Zhou Yu. Hahaha, aku tidak menyangka Han Cutian memiliki kebencian yang begitu dalam terhadap Zhou Yu. Dia sudah mulai bergerak. Penatua Xie sangat gembira. Bagus, cepat dan bunuh anak ini. Akan tetapi, saat itu, senyum Guru Yu tiba-tiba membeku, berubah menjadi teror. Tidak bagus, Han Cutian telah dikalahkan. Apa? Penatua Xie tiba-tiba berdiri, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa dikalahkan dalam waktu kurang dari 1 menit? Seketika wajah Guru Yu berubah menjadi sangat ketakutan. Tidak bagus, anak ini terlalu kuat. Han Cutian dan mereka bertiga telah dikalahkan, dia telah menembus formasi. Tepat pada saat itu, sebuah suara datang. Kamu pastilah jantung dari formasi kabut awan. Kamu pintar, tapi terlalu lemah. Orang itu tidak lain adalah Zhou Yu. Dengan bantuan roh primordial Yin, menghancurkan formasi itu semudah makan dan minum bagi Zhou Yu. Pada saat ini, dia menatap Guru Yu dan mencibir sambil mengacungkan jarinya untuk menunjuk. Menyembur. Tuan Yu bahkan tidak sempat bereaksi, kepalanya meledak di tempat. Dia meninggal dalam sekejap. Dengan meninggalnya Guru Yu, formasi kabut awan di luar lembah hancur dengan sendirinya. Penatua Xie tercengang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan dahsyat yang telah ia persiapkan dengan cermat akan runtuh sepenuhnya dalam hitungan menit. Zhou Yu. Terlalu menakutkan. Pada saat itu, Zhou Yu menoleh menatap Penatua Xie, tersenyum tak terpahami. Penatua Xie, tidak mudah untuk bertemu denganmu secara langsung, bukan? Bab 314. Interogasi. Pada saat itu, kengerian memenuhi matanya. Itu terlalu cepat. Zhou Yu, dari memasuki formasi hingga menghancurkannya, dan bahkan dengan santai membunuh keempat ahli utamanya, menyelesaikan seluruh proses dalam waktu kurang dari 10 menit. Kekuatan seperti itu sungguh tak terbayangkan. Dia sangat sadar bahwa kekuatannya sendiri tidak layak disebutkan di depan Zhou Yu. Perlawanannya yang dipaksakan hanya berarti mencari kematian. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Zhou Yu, aku akui, aku meremehkanmu. Sekarang, apa yang kamu inginkan? Katakan saja padaku. Zhou Yu mengangguk. Kamu bijaksana. Katakan padaku, mengapa kamu menyuruh Lian Huaseng berurusan dengan perusahaan keluarga Lin? Wajahnya berubah tak terduga. Memang, semuanya karena perusahaan keluarga Lin dianceng. Kalau saja dia tahu betapa hebatnya Zhou Yu, dia pasti akan melawan perusahaan keluarga Lin sejak awal dan tidak hanya mengirim Lian Huaseng. Aku tidak bisa mengatakannya. Tamparan. Zhou Yu menyerang dengan telapak tangannya. Dia terlempar. Dia meludahkan seteguk darah. Anda. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara, jangan memaksaku. Dia berkata dengan marah. Zhou Yu, kami tidak punya keluhan atau dendam, aku tidak secara khusus menargetkanmu. Semua tindakanku berdasarkan perintah kekuatan di belakangku, kekuatannya berada di luar imajinasimu. Bahkan pavilion bela diri takut pada mereka. Petik 2. Zhou Yu mengulurkan jarinya, jarum perak terjepit di antara jarinya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Dia tampak waspada dan ketakutan. Ada akupuntur yang disebut pengendalian indera ilahi, pernahkah Anda mendengarnya? Kontrol indera ilahi, kamu. Wajahnya menjadi pucat. Kamu benar-benar tahu teknik akupuntur kuno yang hilang ini, kamu. Sepertinya kau tahu, itu bagus, kesabaranku terbatas, aku tidak akan bercanda denganmu.
Kalau saja dia tidak khawatir usia tua itu tidak akan sanggup menahan kerusakan dari pengendalian indera ilahi dan bisa saja mati seketika, Zhou Yu pasti sudah melancarkan aksinya. Aku akan bicara. Wajahnya sangat jelek, setelah ragu-ragu sejenak, katanya. Masalah yang berkaitan dengan urusan keluarga Lin Diancheng diarahkan oleh kekuatan besar dari ibu kota. Ibu kota? Ya, namun saya tidak tahu asal-muasal kekuatan besar itu secara spesifik. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Keluarga Lin kecil dari Yancheng, bagaimana ia bisa terjerat dengan kekuatan dari ibu kota? Dia menjelaskan dengan cepat. Apa yang aku katakan itu benar. Coba pikirkan kota ini, kamu akan mengerti. Orang awam hanya akan berasumsi bahwa tokoh paling berwibawa di sini pastilah Bao Guoqiang, Gao Sheng, Leve Fang, He Qiang, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya, di tanah kota ini, kata-kataku sebanding dengan dekret kerajaan. Maksud saya, tokoh-tokoh yang benar-benar hebat itu tidak pernah menjadi pusat perhatian. Dan kekuatan besar dari ibu kota itu seperti itu. Dengan kekuatan dan posisi yang saya miliki, saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghubungi mereka, saya hanya seorang pejabat rendahan yang mengikuti perintah. Zhou Yu tidak membantah apa yang dikatakannya. Dia telah berada di kota itu selama hampir setengah tahun, memang kekuatan di dalam kota itu sangat rumit dan kompleks. Semakin agresif mereka di permukaan, semakin tidak signifikan mereka. Jika seseorang melihat lebih dalam, mereka pasti akan menemukan rantai yang panjang. Jika kau tidak bisa memberitahu asal-usul mereka, aku tidak akan memaksamu, tetapi kau harus memberiku beberapa petunjuk berguna tentang kekuatan besar dari ibu kota, jika tidak, kau tidak akan bisa lolos dari situasi ini hari ini. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Dia menangis dan memohon. Saya benar-benar tidak tahu. Saya baru saja secara tidak sengaja mengetahui bahwa di kota provinsi, ada beberapa antek dari kekuatan utama ibu kota. Mereka sangat tersembunyi, selalu bertindak atas nama kekuatan utama ibu kota, dan masalah keluarga Lin juga dikelola oleh mereka. Petik 2. Selain itu, aku benar-benar tidak tahu apapun. Zhou Yu menatapnya, matanya berkedip aneh. Dia ketakutan. Zhou Yu, apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu, aku tidak menyembunyikan apapun. Zhou Yu dapat melihat bahwa kali ini dia tidak berbohong. Dia berbicara. Hal kedua, mengapa kamu menyuruh orang-orang dari istana Yongle menangkap Qin Lan? Dia menghela napas lega dan buru-buru berkata. Ini, diminta oleh Gubernur Liu dari kota provinsi. Gubernur Liu. Zhou Yu tertegun. Apa hubunganmu dengannya? Yah, kami punya hubungan kerja sama. Keluarga Liu juga memiliki tokoh-tokoh besar di belakang mereka, dan di antara kami, tidak ada konflik kepentingan, jadi tentu saja, kerja sama dimungkinkan. Petik 2. Mengapa Gubernur Liu ingin menangkap Qin Lan? Qin Dingbang adalah orang terkaya di kota provinsi, kekayaannya membuat banyak orang iri, termasuk keluarga Liu. Zhou Yu, dari pemahaman saya dapat memberitahu Anda bahwa Gubernur Liu sangat ambisius. Dia tidak hanya ingin melahap aset Qin Dingbang tetapi juga aset keluarga Hu. Petik 2. Dia ingin sepenuhnya mengganggu struktur kekuasaan kota provinsi, menjadikan keluarga Liu sebagai satu-satunya kekuatan dominan. Mendengar ini, mata Zhou Yu menyipit. Gubernur Liu ini memang orangnya unik, selera makannya juga besar. Sebenarnya, mengesampingkan keluhan sebelumnya, jika Gubernur Liu tidak mengganggunya, Zhou Yu tidak akan terlalu peduli dengan tindakannya. Tetapi sekarang, karena keluarga Hu di kota provinsi telah takluk padanya dan Qin Dingbang juga dianggap sebagai teman, dia tidak bisa hanya melihat Gubernur Liu bertindak melawan mereka. Tampaknya, perjalanan ke kota provinsi diperlukan untuk menghilangkan masalah ini sepenuhnya. Setelah mengambil keputusan, Zhou Yu menatapnya. Satu pertanyaan terakhir. Di mana orang yang mencoba membunuhku menggunakan Divine Sense? Bab 315. Metode Yin Gelap. Dia sudah mati. Saya tahu dia sudah meninggal, di mana barang-barangnya. Indra ketuhanan orang ini luar biasa, tampaknya diolah secara khusus untuk tujuan ini. Perlu Anda ketahui, teknik kultivasi yang dapat memperkuat indra ketuhanan sangatlah langka. Karena dia sudah menemuinya, Zhou Yu tentu saja tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Jie Lao buru-buru berkata, dia tidak punya apa-apa dibandingkan dirinya. Mata Zhou Yu menyipit sedikit, mengejutkan Jie Lao, yang dengan cepat menambahkan. Namun, dia punya sebuah gua tempat tinggal di bukit belakang, saya tidak tahu apakah ada sesuatu di dalamnya. Dia baru saja meninggal saat kamu tiba, jadi aku tidak punya waktu untuk masuk. Pikiran Zhou Yu menjadi gelisah. Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Jie Lao segera membawa Zhou Yu ke gua tempat tinggal Su, sang guru surgawi, di bukit belakang. Zhou Yu berdiri di pintu masuk gua, mengamatinya, sambil diam-diam mendesak roh primordial gelapnya untuk menyelidiki ke dalam tempat tinggal itu. Sesaat kemudian, sudut mulut Zhou Yu terangkat sedikit dan dia melangkah masuk. Tunggu,
Tunggu sebentar. Jie Lao tiba-tiba angkat bicara untuk menghentikan Zhou Yu. Ada apa? Jie Lao menjawab dengan hati-hati. Su, sang guru surgawi adalah orang yang berhati-hati dengan metode yang licik. Tidak ada orang luar yang pernah memasuki gua tempat tinggalnya. Saya khawatir mungkin ada beberapa mekanisme atau jebakan di dalamnya. Petik 2. Zhou Yu menatap Jie Lao dengan setengah tersenyum, tidak mengerti. Jie Lao segera menunjukkan senyum yang mendamaikan. Teman tua, Zhou Yu berpikir dalam hati. Jie Lao jelas berperan sebagai orang baik di sini, mencari simpati. Zhou Yu tidak mau repot-repot mengungkapnya. Mengenai rencana Jie Lao selanjutnya, dia sudah punya rencana. Zhou Yu melangkah langsung ke dalam gua. Ketika dia berada sekitar 3 meter dari pintu masuk, Zhou Yu tiba-tiba mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Kekuatan geng naga yang dahsyat meledak dari tubuhnya, seketika menghancurkan batu besar yang menonjol di dekatnya. Bersamaan dengan puing-puing yang berterbangan, mekanisme tersembunyi di pintu masuk gua juga hancur secara langsung. Zhou Yu membersihkan debu di depannya dengan serangan telapak tangan dan kemudian melangkah masuk. Sepanjang perjalanan, Zhou Yu menghancurkan 3 perangkap. Su, sang guru surgawi memang berhati-hati, telah memasang banyak jebakan tersembunyi, tetapi di hadapan roh primordial kegelapan milik Zhou Yu, jebakan tersebut sama saja seperti tidak ada. Hal itu membuat Jie Lao yang menonton dari belakang tercengang. Saat memasuki kediaman Su, sang guru surgawi, Zhou Yu segera menemukan barang-barang milik Su. Selain pengobatan spiritual dan berbagai benda lainnya, ada sebuah kitab suci kuno yang menguning. Meskipun tidak berbentuk gulungan, tidak sulit untuk melihat bahwa buku itu berasal dari zaman kuno. Metode Yin gelap. Hanya ada beberapa halaman dalam kitab suci kuno ini, tetapi setelah membacanya, Zhou Yu tampak terkejut dan senang. Buku ini tidak hanya berisi bagian tentang penyempurnaan indera ilahi tetapi juga menyentuh tentang pengembangan roh primordial. Dia benar-benar menemukan sebuah harta karun. Dengan benda ini, pengembangan roh primordial kegelapannya akan berjalan jauh lebih cepat. Setelah mengamankan kitab suci kuno itu, Zhou Yu berbalik untuk pergi. Tiba-tiba dia berhenti dan berjalan ke arah tembok. Bang! Zhou Yu meninju, dan dinding itu langsung hancur, memperlihatkan ruangan tersembunyi di baliknya. Di ruang rahasia itu, ada 99 anak yang sedang tidur dan sejumlah pengobatan spiritual. Seluruh ruangan dipenuhi dengan kehadiran yin yang kuat. Zhou Yu menggunakan indera ketuhanannya dan segera menemukan sesuatu yang aneh. Ada yin accumulating array di bawah ruang rahasia, yang terus-menerus menyerap energi yin dari tubuh 99 anak. Menggabungkan ini dengan metode Dark Yin yang baru saja ditemukannya, Zhou Yu langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Ketakutan, Jie Lao, Tam, berlutut di tanah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak tahu apa yang dia inginkan dari anak-anaknya. Cahaya dingin berkelebat di mata Zhou Yu, niat membunuh terpancar ke segala arah. Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Saya. Jie Lao begitu ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Awalnya, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita, dan aku bisa saja membiarkanmu lolos. Tapi untuk ini, mengulitimu 1000 kali pun tidak akan terlalu kejam. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Fengyan, menjelaskan situasinya secara singkat dengan Jie Lao. Ketika Jiang Fengyan mendengar bahwa Zhou Yu telah menghancurkan sarang Jie Lao, dia sangat terkejut hingga dia berdiri tegak. Jie Lao merupakan masalah besar bagi Dewan Seni Bela Diri, dan mereka telah ingin melenyapkan kekuatan ini selama bertahun-tahun tetapi tidak berhasil melakukannya karena berbagai alasan. Siapa yang mengira bahwa hari ini giliran Zhou Yu yang akan mengalahkan mereka seorang diri? Itu sungguh mengejutkan. Namun, setelah mendengar tentang 99 anak tersebut, amarah Jiang Fengyan pun membara. Saya akan segera memberitahu Feng Shaosheng dan yang lainnya untuk menangani masalah ini. Jie Lao terkutuk ini. Membunuhnya akan terlalu mudah. Aku akan memastikan dia membusuk di penjara. Petik 2. Setelah menutup telepon, 1 jam kemudian, Feng Shaosheng tiba bersama seluruh anggota tim, termasuk petugas polisi, dengan helikopter dan datang ke sini semalaman. Zhou Yu tidak berlama-lama lagi, menyerahkan Jie Lao kepada Feng Shaosheng sebelum pergi sendirian. Ketika Zhou Yu kembali ke Villa Limeng, hari sudah hampir pagi keesokan harinya. Dia kembali ke kamarnya dan mendapati Qin Lan belum tidur. Dia mengenakan jubah mandi, berjongkok di sudut ruangan, wajahnya pucat, seperti pertama kali dia melihat Qin Lan di ruang bawah tanah istana Yongle. Zhou Yu terkejut. Nona Qin, bagaimana kabarmu? Qin Lan perlahan mengangkat kepalanya dan saat melihat Zhou Yu, air mata mengalir di wajahnya dan dia bergegas menghampiri, melemparkan dirinya ke pelukan Zhou Yu. Bab 316. Ditangkap. Zhou Yu awalnya terkejut, tetapi ketika dia merasakan tubuh halus Qin Lan yang gemetar, dia tiba-tiba mengerti. Qin Dingbang benar,
Qin Lan belum keluar dari mimpi buruk neraka di ruang bawah tanah di bawah istana Yongle. Dia tidak dapat menahan diri, dia mengulurkan tangan dan memeluk Qin Lan dengan lembut. Dalam pelukan Zhou Yu, Qin Lan segera menjadi tenang. Setelah 10 menit, ketika Zhou Yu merasakan detak jantung Qin Lan menjadi sangat tenang, dia dengan lembut memanggil, "Nona Qin." Namun, Qin Lan tidak menanggapi. Zhou Yu menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa Qin Lan sebenarnya telah tertidur di bahunya. Zhou Yu, dengan ekspresi tak berdaya, dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Akan tetapi, saat dia membaringkannya, jubah mandi Qin Lan tiba-tiba terlepas. Tubuhnya yang halus terekspos sepenuhnya di depan mata Zhou Yu. Lekuk tubuh yang ramping dan sempurna, tubuh yang elok dan tanpa cacat, serta puncak-puncak yang berdiri tegak membuat Zhou Yu merasakan aliran darah ke kepalanya sesaat. Dia tak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh Qin Lan. Tepat saat dia hendak menyentuh puncak yang lembut, Zhou Yu tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri. "Zhou Yu, oh Zhou Yu, apa yang sedang kamu lakukan?" Tamparan itu menyadarkan Zhou Yu dari hasrat yang membara. Dia buru-buru menutupi Qin Lan dengan selimut dan dengan canggung melarikan diri ke balkon. Berdiri di balkon, ditiup angin malam, dia akhirnya merasa dingin. Begitu dia tenang, Zhou Yu secara rutin mengamati sekeliling villa dengan indera ketuhanannya. Namun sesaat kemudian, ekspresi terkejut terpancar di matanya. Li Meng dan Zhu Sanlong keduanya tertidur. Tapi, kamar Sui Tianyu kosong. Zhou Yu bergegas pergi ke kamar Sui Tianyu, hanya untuk menemukan bahwa pakaian dan tasnya ada di sana, tetapi dia tidak ditemukan dimanapun. Selain itu, tampaknya ada jejak kehadiran orang lain di ruangan itu. Zhou Yu segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera menggunakan keterampilan mencari rohnya dan mulai mencari. Dengan bantuan roh primordialnya, Zhou Yu mengunci arah umum dan mulai mengejar. Saat itu, hari sudah fajar. Sebuah Mercedes kelas bisnis melaju keluar dari Wucheng. Di dalam mobil, selain pengemudi, ada dua orang lain, seorang pria tua dan seorang pria parubaya. Sang penatua, dengan rambut dan janggut perak, duduk di barisan belakang dengan mata terpejam, memancarkan aura berada di atas hiruk-pikuk duniawi. Di samping lelaki tua itu, mata lelaki parubaya itu memancarkan cahaya yang tajam. Orang ini adalah anggota junior keluarga Dong Rui. Dong Rui menoleh ke barisan belakang, di mana seorang wanita tengah berbaring di kursi. Tak lain dan tak bukan adalah Sui Tianyu. Tatapan mesum terpancar di mata Dong Rui, tetapi dia berbicara dengan suara penuh kebencian. "Sui Tianyu, apakah kau pikir kau bisa hidup bebas setelah menyakiti seseorang dari keluarga Dongku?" Dia lalu menatap lelaki tua di sebelahnya. "Tuan Wen, menurut informasi yang kami terima, anak itu sudah mengalahkan Tuan Jie." Tanpa membuka matanya, Guru Wen hanya berkata, "Yang disebut Master Jie ini hanyalah manusia yang mengandalkan kekuatan orang lain, bukan siapa-siapa tanpa dukungan dari para pendukungnya, dia tidak berharga." Dong Rui tertawa. "Tuan Wen, Anda benar. Orang-orang seperti itu hanya bisa berpengaruh di tempat kecil seperti Wucheng. Di kota provinsi, dia bahkan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun." Petik 2. Lalu dia mengganti topik. "Tuan Wen, apakah menurutmu anak itu akan mengejarnya setelah mengetahui Sui Tianyu hilang?" "Datang mengejar. Bagaimana dia bisa mengejar?" Guru Wen tampak tidak peduli. Akan tetapi, tepat saat suara itu memudar, tiba-tiba mata Old Wen terbuka. Seseorang sedang mengejar kita." Wen tua segera melepaskan indera ketuhanannya, dan pada saat berikutnya, ia menampakkan ekspresi terkejut. "Saya memang meremehkan pemuda itu." Dong Rui di sampingnya tercengang. "Wen tua, ada apa? Anak itu membuntuti kita. Hentikan mobilnya." Pekik. Mobil berhenti, dan Wen tua membuka pintu dan melangkah keluar. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh berlari cepat ke arah mereka dari jauh. Dong Rui melihat bahwa kecepatan Zhou Yu sebenarnya lebih cepat daripada mobil sport itu, membuatnya benar-benar tercengang. Dalam sekejap mata, Zhou Yu tiba di depan kedua pria itu. Dia mengamati dua orang di depannya, tatapannya tertuju pada yang lebih tua. Pada laki-laki ini, dia merasakan kekuatan opresif yang luar biasa kuat. Kekuatan penindas ini lebih kuat daripada siapapun yang pernah ditemuinya sebelumnya, hanya kalah dari Jiang Fengnian yang terluka. Perlu dicatat bahwa Jiang Fengnian memang seorang master sejati dari Saint Realm. Tingkat kultivasi tetua di hadapannya, meski belum mencapai alam suci, hanya sebatas sehelai rambut saja. Tepat pada saat itu, Wen tua berbicara. "Tidak heran kau bisa melacak auraku dan menemukan tempat ini, kau benar-benar telah memadatkan roh primordialmu, sungguh tak terbayangkan." Alis Zhou Yu berkedut. "Kalian ini siapa? Mengapa kamu menangkap Sui Tianyu?" Dong Rui mendengus dingin. "Zhou Yu, kematian pamanku Dong Minghao juga melibatkanmu, bukan? Jadi ini keluarga Dong." "Tidak heran." Zhou Yu menatap Dong Rui dengan mata dingin.
Lepaskan Sui Tianyu segera. Dalam mimpimu, Dong Rui mendengus dingin lagi. Awalnya, kami hanya berencana menangkap Sui Tianyu, tapi karena kalian datang untuk mencari kematian, jangan salahkan keluarga Dong kami karena bersikap tidak sopan. Wen Tua, cepat bunuh anak ini. Akan tetapi, Wen Tua tidak bergerak, malah menatap Zhou Yu dengan tenang. Anak muda, aku mengagumi bakatmu, kata Wen Tua. Sudah bertahun-tahun sejak negara bagian Qin melihat pemuda sehebat dirimu. Tidak mudah untuk menghasilkan seorang ahli bela diri yang luar biasa, aku tidak tega membunuhmu. Kamu harus pergi. Petik 2. Wajah Dong Rui berubah. Wen Tua, bagaimana kau bisa membiarkannya pergi? Itu tidak baik. Teguran Wen Tua langsung membungkam Dong Rui. Lalu, dia menatap Zhou Yu. Meninggalkan. Zhou Yu tersenyum tipis. Kamu tidak jahat, orang tua, katanya. Aku bisa mengampunimu, asalkan kau menyerahkan orang itu kepadaku. Ekspresi wajah Wen Tua membeku, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Aura mengerikan mulai menyebar di sekelilingnya. Anak muda, tampaknya kamu bertekad untuk tidak mengindahkan nasihat. Biarkan aku menjelaskannya kepadamu, aku berada di alam setengah langkah Sein. Kamu masih punya satu kesempatan terakhir untuk pergi. Jadi, ini adalah alam setengah langkah Sein, persis apa yang ingin aku alami, kata Zhou Yu. Sambil berbicara, Zhou Yu menyerang dengan telapak tangan, dan Netherfire Truki miliknya berubah menjadi pusaran api, menyapu ke arah Old Wen. Bab 317. Pertarungan dengan tetua Wen. Wen Lao tersenyum tipis. Dia juga mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangan yang kuat, saat ki sejati yang kuat mengalir keluar bagai banjir, seketika memadamkan badai api. Anak muda, karena kau tidak menghargai kebaikan, aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Dengan satu langkah, nafas Divine Sense milik Wen Lao yang kuat terkunci pada Zhou Yu. Saat berikutnya, telapak tangannya telah mengenai bagian atas kepala Zhou Yu. Zhou Yu mengaktifkan sepenuhnya teknik kuali emasnya untuk menahan pukulan tersebut. Berdengung. Saat kepalan tangan bertemu telapak tangan, hantu kuali emas muncul, disertai suara tumpul. Teknik kuali emas. Aku tidak menyangka kau, Nak, akan berlatih penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan ki, dan bahkan mencapai alam bawaan utama secara bersamaan. Kamu lebih berbakat dari yang aku bayangkan. Meskipun Wen Lao terkejut, dia tidak menghentikan serangannya. Ketika serangan pertama gagal, dia membalas dengan serangan telapak tangan lainnya. Zhou Yu tersenyum tipis. Makasih atas pujiannya. Sambil berbicara, Zhou Yu juga menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan misteri tiga api sejati. Menyembur. Darah menetes dari mulut Wen Lao. Bentuknya cepat mundur. Setelah menciptakan jarak, Wen Lao memukul dadanya sendiri dengan telapak tangan, lalu menatap Zhou Yu dengan wajah agak pucat. Mampu mengubah ki sejati menjadi kekuatan tersembunyi dan meledakkannya di dalam tubuhku, sungguh keterampilan bela diri yang hebat. Zhou Yu tampak tertegun. Ledakan misteri tiga api sejatinya tidak pernah gagal. Ia baru saja berhasil memasuki tubuh Wen Lao, namun Wen Lao secara tak terduga telah melautkannya dengan begitu mudahnya. Tampaknya ledakan misteri tiga api sejati agak tidak cukup melawan ahli alam suci setengah langkah semacam ini. Zhou Yu mendesah. Bukankah itu masih diselesaikan olehmu? Wen Lao mengaguminya. Aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka bahwa tanpa mencapai puncak alam bawaan utama, kamu benar-benar akan memiliki kekuatan seperti itu. Petik 2. Mulai sekarang, aku tidak akan menahan diri lagi. Setelah mengatakan ini, wujud Wen Lao berkelebat, kecepatannya lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia berubah menjadi bayangan sekilas, seketika muncul di hadapan Zhou Yu, sambil mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangan Wen Lao, ki sejati yang kuat berkumpul, membentuk bilah yang sangat terkompresi dan menyerang Zhou Yu. Serangan ini membuat Zhou Yu merasakan ancaman kematian. Zhou Yu tidak menerima pukulan itu secara langsung. Dia mengaktifkan tangga gunung dan sungai untuk menghindarinya. Segera setelah itu, Zhou Yu muncul di sisi kiri Wen Lao. Taoisme. Tangga gunung dan sungai. Wajah Wen Lao penuh dengan keterkejutan, namun gerakannya tidak lambat. Dia memutar kepalanya dan memukul dengan telapak tangan. Kekuatan geng naga. Zhou Yu melepaskan pukulan berkekuatan penuh. Bang! Suara dentuman keras dan tumpul. Bentuk Wen Lao langsung terlempar ke belakang. Dia meluncur di tanah sejauh lebih dari 10 meter sebelum tubuhnya akhirnya berhenti. Akan tetapi, saat tubuhnya berhenti, Wen Lao memuntahkan seteguk besar darah dengan suara, wah. Menggunakan kekuatan geng naga saat dalam kondisi teknik kuali emas yang berkekuatan penuh bahkan membuat Zhou Yu merasa sedikit kewalahan oleh kekuatannya. Pada saat itu, dia merasakan darahnya mengalir deras dan tubuhnya hampir meledak. Serangan ini juga membuat ekspresi Wen Lao berubah serius. Dia menatap Zhou Yu dan terdiam cukup lama. Zhou Yu diam-diam menstabilkan darahnya yang mengalir deras, tidak terburu-buru untuk bergerak. Setelah beberapa lama,
Wen Lao akhirnya berbicara perlahan. Gelombang baru sungai yang mendorong gelombang lama ke depan. Aku kalah. Untuk membunuh atau melukai, sesuai keinginanmu. Dong Rui yang ada di sampingnya menjadi cemas. Wen, tidak. Jika Tuan, kalau Wen mati, bukankah dia juga akan dikutuk? Namun, Zhou Yu tidak berniat membunuh siapapun. Tuan ini, Wen bukanlah seorang pembunuh, sebaliknya, dia cukup unik, memiliki semacam sifat Buddha bawaan. Dalam beberapa hal, dia agak mirip dengan lelaki tua itu. Zhou Yu berbicara kepada Tuan. Wen, aku hanya menginginkan Sui Tianyu. Wen mengangguk. Dia ada di dalam mobil, bawa dia dan pergi. Zhou Yu melangkah menuju Mercedes, dan Dong Rui bergegas memberi jalan untuknya. Namun, Zhou Yu tiba-tiba menatap Dong Rui. Bibirnya sedikit melengkung membentuk senyuman saat dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya di udara. Memukul. Dong Rui terpental. Dong Rui menutup mulutnya dan menyeka darah, memelototi Zhou Yu. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku tidak menyukaimu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu membuka pintu mobil, mengangkat Sui Tianyu, lalu berbalik dan pergi. Baru setelah Zhou Yu pergi, Dong Rui melampiaskan amarahnya yang terpendam. Wen, perempuan jalang ini diminta khusus oleh pamanku, hanya untuk membiarkan dia membawanya pergi seperti itu, bagaimana kita akan menjelaskannya saat kita kembali? Wen berkata tanpa ekspresi. Aku akan membicarakannya sendiri dengan mereka, kamu tidak perlu khawatir. Setelah berbicara, Tuan, Wen langsung menuju mobil. Dong Rui, dipenuhi amarah dan tidak tahu harus melampiaskannya, terpaksa memendamnya dalam hati. Zhou Yu membawa Sui Tianyu kembali ke Villa Limeng. Di dalam ruangan, Zhou Yu memeriksa Sui Tianyu dan menemukan bahwa titik akupunturnya telah disegel. Zhou Yu membuka titik akupunturnya, dan Sui Tianyu langsung terbangun. Ketika dia membuka matanya dan melihat Zhou Yu, matanya yang cerah dan berbinar-binar menampakkan kegembiraan dan semangat yang tak terlukiskan. Dua aliran air mata bening mengalir di pipinya. Sui Tianyu mengulurkan tangan dan memeluk leher Zhou Yu. Zhou Yu yang lengah, langsung ditarik ke arahnya. Tepat saat Zhou Yu hendak menopang dirinya dengan tangannya, pada saat itu, Sui Tianyu memeluknya erat, menghembuskan nafas harum ke telinganya. Zhou Yu, terima kasih. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi di kehidupan ini. Petik 2. Zhou Yu merasakan panas dan lembutnya tubuh Sui Tianyu, dia hampir kewalahan. Berada bersama wanita-wanita cantik ini, Zhou Yu merasa dirinya terus-menerus berada dalam air dan api yang dalam. Setelah sekian lama, emosi Sui Tianyu akhirnya stabil. Saudari Yue, apakah karena Dong Minghao keluarga Dong ingin menerimamu kembali? Sui Tianyu, tangannya memeluk lututnya, tampak ekspresi tak berdaya di matanya. Tidak juga, bagi keluarga Dong, ini adalah momen kritis peralihan kekuasaan. Kematian Dong Minghao hanya mengurangi satu pesaing bagi anggota keluarga lainnya, setidaknya di saat kritis ini, tidak ada yang akan membuang energi mereka untuk membalaskan dendamnya. Mereka membawa saya kembali karena kepala keluarga Dong yang lama menitipkan sesuatu kepada saya, yaitu barang yang berkaitan dengan jabatan kepala keluarga. Aku mengerti, kata Zhou Yu dengan sungguh-sungguh. Itu berarti mereka akan mencoba lagi jika kali ini tidak berhasil. Kakak Yue, apa rencanamu sekarang? Apakah kamu akan kembali ke paviliun bambu? Sui Tianyu menggelengkan kepalanya. Belum memutuskan. Petik 2. Tapi saya pasti tidak akan kembali ke paviliun bambu, tempat ini didirikan dengan dana keluarga Dong. Setelah kakek Dong meninggal, keluarga Dong menganggapku sebagai orang luar. Saya tidak ingin ada hubungan apapun dengan mereka. Zhou Yu tersenyum. Itu sempurna, Suster Yue, ikutlah denganku. Sui Tianyu terkejut, lalu mengangkat kepalanya. Pergi denganmu. Bab 318. Di puncak kemudi. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Saudari Tianyu, begini, saya berencana mendirikan perusahaan estetika medis dan saat ini saya kekurangan seseorang untuk memimpinnya. Saya harap Anda dapat membantu saya mengelola perusahaan ini. Petik 2. Sui Tianyu tampak tercengang. Kamu ingin aku membantumu mengelolanya? Zhou Yu mengangguk. Saya tidak tahu apa-apa tentang mengelola bisnis dan perlu menyewa seorang ahli. Di bawah manajemen Anda, paviliun bambu telah menjadi benar-benar unik di seluruh Wucheng, dan saya pikir Anda sepenuhnya mampu. Petik 2. Sui Tianyu menatap kosong ke arah Zhou Yu. Pada saat ini, banyak pikiran berkelebat dalam benaknya. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan mengatur pikirannya. Modal awal yang dibutuhkan untuk perusahaan estetika medis cukup besar. Tanpa cukup uang, mustahil untuk membuat dampak yang signifikan. Petik 2. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan? Zhou Yu berpikir sejenak. Saya belum menghitungnya secara spesifik, tapi seharusnya sekitar 20 miliar.
Apakah itu cukup? Sui Tianyu berkedut sedikit di sudut matanya. Dia tidak menyangka Zhou Yu memiliki uang sebanyak itu. Sudah cukup. 20 miliar dalam bentuk tunai cukup untuk mendongkrak pasar sebesar 200 miliar. Mungkin tidak cukup untuk keluar dari Qinzhou, tetapi di wilayah Qinzhou, itu sudah cukup untuk membuat kehadiran kita diketahui. Petik 2. Setelah jeda, Sui Tianyu bertanya. Saya sangat penasaran, mengapa Anda ingin mendirikan perusahaan? Zhou Yu tidak menyembunyikan apapun. Saya mendirikan perusahaan untuk melindungi keluarga Lin. Melindungi keluarga Lin. Keluarga Lin dari Yancheng. Sui Tianyu berseru kaget. Zhou Yu mengangguk. Untuk sesaat, Sui Tianyu tidak bisa bereaksi. Berinvestasi 20 miliar untuk mendirikan perusahaan guna melindungi keluarga Lin, yang asetnya hampir tidak melebihi beberapa miliar. Tentu saja, keluarga Lin baru saja bergabung dengan grup Zhongsheng dan memperluas kemampuan mereka lebih dari 2 kali lipat, tetapi aset real mereka saat ini paling banyak hanya beberapa puluh miliar. Apa arti penting tindakan ini? Pikiran pertama yang muncul di benak Sui Tianyu adalah Lin Luoluo. Dia tahu Zhou Yu telah tinggal di rumah keluarga Lin demi Lin Luoluo. Apakah dia sepadan dengan semua masalah ini untukmu, gumam Sui Tianyu? Hatinya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Zhou Yu, tidak menyadari reaksi Sui Tianyu, tersenyum dan berkata, "Itu sepadan. Itulah yang aku janjikan pada orang tua itu. Saya ingin membuat banyak payung pelindung untuk keluarga Lin sampai saya dapat memastikan mereka benar-benar aman. Setelah itu, aku bisa kembali ke desa untuk menemui lelaki tua itu." Petik 2. Sui Tianyu terkejut. Kembali ke desa. Kamu tidak akan tinggal di Yancheng di masa depan. Zhou Yu melengkungkan bibirnya. Orang kota terlalu rumit, orang desa lebih baik. Dan Lin Luoluo. Apakah dia ingin kembali ke desa bersamamu? Sui Tianyu sangat bingung. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Mendengar aku tidak tahu, karena suatu alasan, Sui Tianyu tiba-tiba merasa seolah-olah sebuah batu besar yang menghalangi hatinya telah hancur. Baiklah, aku setuju, Sui Tianyu tersenyum. Bagus, Suster Tianyu, ini akan sulit bagimu. Beritahukan aku apapun yang kamu butuhkan, kata Zhou Yu. Memem, Sui Tianyu mengangguk setuju. Sekarang, segala sesuatunya di Wucheng sudah diurus. Zhou Yu juga berencana untuk kembali ke Yancheng. Akan tetapi, sebelum pergi, dia masih harus berbicara dengan LV Fang dan yang lainnya mengenai masalah yang menyangkut Jie Tua. Zhou Yu mengatur pertemuan. Bao Guoqiang, LV Fang, He Qiang, Li Meng, Zhu Sanlong, Sui Tianyu, dan lainnya semuanya hadir. Semua orang terkejut mendengar bahwa Old Jie telah dikalahkan oleh orang-orang Brother Wu. Tak seorang pun menyangka Zhou Yu benar-benar mampu melenyapkan Old Jie, yang biasa menutupi langit dengan satu tangan di Wucheng, dalam waktu sesingkat itu. Itu hampir terlalu surrealis. Bao Guoqiang berkata dengan penuh semangat. Zhou Yu, terima kasih banyak telah melenyapkan ancaman besar di Wucheng. Yang lain pun spontan memujinya. Zhou Yu melambaikan tangannya dan tertawa. Tolong, tidak perlu formalitas seperti itu. Saya mengundang semua orang di sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal, karena saya berencana untuk kembali ke Yancheng. LV Fang dan yang lainnya langsung tercengang. Setelah mencapai tindakan yang signifikan di Wucheng dengan menyingkirkan Old Jie, Zhou Yu dapat dengan mudah mengambil alih pengaruh Old Jie, dan ditambah dengan persahabatannya dengan orang-orang seperti Bao Guoqiang, ia dapat menjalani kehidupan seperti kaisar di Wucheng tanpa berlebihan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa segera setelah menyingkirkan Old Jie, Zhou Yu akan pergi. LV Fang tanpa sadar bertanya, Zhou Yu, bagaimana dengan tempat ini? LV Fang selalu mengira dirinya membantu Zhou Yu mengambil alih grup Dongsheng. Setelah semuanya beres, Zhou Yu akan mengambil alih sendiri. Namun sekarang, sepertinya Zhou Yu melarikan diri. Meninggalkan aset sebesar itu padanya. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Saudara LV, aku hanya bisa merepotkanmu dengan urusan di sini. Di masa depan, karena saya tidak berada di Wucheng, Saudara LV, saya harap semua orang dapat lebih membantu Anda. Ah, ini. LV Fang tampak tercengang. Zhou Yu benar-benar menyerahkan grup Dongsheng kepadanya. Itu terlalu. Tampaknya grup Dongsheng, yang bernilai lebih dari 300 miliar, tampak seperti sebatang rokok bagi Zhou Yu, yang diserahkan begitu saja kepada orang lain. He Qiang, tidak peduli dengan keheranan LV Fang, dengan gembira menjadi orang pertama yang mengungkapkan dukungannya. Zhou, tenang saja, jika Direktur LV membutuhkan sesuatu di masa depan, hubungi saja aku, dan geng Donglin pasti akan mendukungnya dengan sekuat tenaga, kata He Qiang, melihat potensi Zhou Yu yang tak terbatas untuk masa depan dan tentu saja ingin terus mendukung Zhou Yu. Bao Guoqiang menatap Zhou Yu dengan dalam. Dia tahu bahwa orang seperti Zhou Yu tidak ditakdirkan untuk tinggal di kolam kecil, kota kecil Wucheng tidak dapat menampungnya. Zhou Yu, tenang saja,
dengan adanya aku di sini, saudara LV tidak akan mendapat masalah, katanya. Baiklah, Zhou Yu tersenyum. Melihat Zhou Yu sudah bulat hatinya, LV Fang pun membuka mulutnya, namun akhirnya hanya tersenyum pahit. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, Zhou Yu, bagaimana dengan keluarga Liu? Bab 319. Kekacauan di ibu kota provinsi. Zhou Yu menatap Li Meng dan Zhu Sanlong sambil tersenyum. Saudara Zhu, saudari Li, jika kalian tidak keberatan, kalian berdua dapat mengambil alih aset keluarga Liu. Meskipun Li Meng dan Zhu Sanlong juga hadir, mereka merasa rendah diri dibandingkan orang lain di sekitar mereka, jadi mereka tetap diam. Tetapi kemudian, Zhou Yu tiba-tiba membuat pernyataan ini, dan dalam sekejap, semua mata di ruangan itu tertuju pada mereka. Li Meng dan Zhu Sanlong tercengang. Ya, kata Zhou Yu sambil tersenyum. Itu tidak pantas, Zhu Sanlong menelan ludahnya. Keluarga Liu dari Yancheng memang merupakan keluarga terkemuka di kota itu, dengan aset senilai beberapa miliar. Membiarkan mereka mengambil alih. Itu sungguh fantastis. Zhou Yu tersenyum. Tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu. Dalam arti tertentu, kita dapat dianggap sebagai sesama murid. Saya pikir sudah sepantasnya kalian berdua mengambil alih, imbuhnya. Pada titik ini, LV Fang dengan cepat berkata. Benar, benar, Zhou Yu benar. Tenang saja, kalian berdua. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk membantu Anda mengambil alih aset keluarga Liu. Petik 2. Dia sangat ingin agar ada yang berbagi beban ini. He Qiang juga berjanji. Geng Donglinku juga bersedia membantu dengan segenap kekuatan kami. Melihat semua orang membujuk mereka, Zhu Sanlong dan Li Meng saling memandang, lalu dengan bersemangat berkata. Kalau begitu, kami akan dengan hormat mengikuti perintah Anda. Bagus. Setelah mengatur urusan di Yancheng, Zhou Yu tidak menunda dan langsung berangkat kembali ke Yancheng. Saat dia datang, dia sendirian. Namun saat kembali, ia ditemani oleh dua orang lainnya. Sui Tianyu dan Qin Lan. Keduanya adalah wanita yang sangat cantik, tetapi Zhou Yu merasakan tekanan yang sangat besar. Sepanjang jalan, dia mencari cara untuk menjelaskannya kembali. Setelah tiba di Yancheng, Zhou Yu tidak langsung menuju ke keluarga Lin, tetapi terlebih dahulu mencari tempat untuk menampung kedua wanita itu. Zhou Yu berpikir sejenak dan memanggil tetua Zhao Jianfeng. Penatua Zhao. Haha, Xiao Yu, kamu kembali. Ya, baru saja kembali. Saya telah memperhatikan perjalanan Anda ke Yancheng. Wah, kamu benar-benar mengguncang dunia sana. Hanya dalam waktu setengah bulan, Anda telah menjungkir balikan kota ini. Petik 2. Zhao Jianfeng berkata dengan kekaguman yang tulus. Zhou Yu tersenyum kecut. Penatua Zhao, Anda menyanjung saya. Aku punya permintaan padamu sekarang. Petik 2. Oh, beritahu saya. Zhou Yu menjelaskan secara singkat situasi dengan Sui Tianyu dan Qin Lan. Zhao Jianfeng tertawa terbahak-bahak. Anak yang beruntung. Jangan khawatir, saya tidak bisa menjanjikan banyak hal lain, tetapi saya punya banyak rumah. Saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan kuncinya kepada Anda segera. Petik 2. Terima kasih, Tetua Zhao. Tidak perlu bersikap sopan. Ngomong-ngomong, Penatua Zhao, bagaimana keadaan di Yancheng selama setengah bulan aku pergi? Bagus sekali, semuanya sangat tenang. Meskipun di kota provinsi terlihat tenang, arus bawahnya sudah bergejolak, jawabnya. Peristiwa besar apa yang terjadi? Tuan tua keluarga Dong telah meninggal dunia, dan sekarang keluarga Dong berebut kekuasaan. Saya mendengar bahwa tetua ketiga keluarga Dong juga meninggal pada saat kritis ini. Dikatakan bahwa keluarga Dong telah sepakat secara internal bahwa siapapun yang membalaskan dendam tetua ketiga dapat menjadi kepala keluarga berikutnya. Tidak seorang pun tahu bagaimana Dong Minghao meninggal. Sekarang, pembunuhnya dalam masalah, tambah Zhou Yu sambil mengangkat bahunya. Penatua Zhao, pembunuh yang Anda sebutkan adalah saya. Senyum Penatua Zhao tiba-tiba membeku. Apa? Kau membunuh Dong Minghao? Meskipun Zhao Jianfeng terus mengikuti perkembangan situasi di Yancheng, dia belum mendengar berita tentang Dong Minghao yang menangkap Sui Tianyu. Ya, Zhou Yu hanya menjelaskan situasi saat itu. Setelah mendengarkan, ekspresi Zhao Jianfeng menjadi serius. Xiao Yu, kamu harus berhati-hati akhir-akhir ini. Keluarga Dong tidak main-main kali ini. Keluarga Dong dan keluarga Liu adalah yang paling tangguh dari 7 keluarga besar di kota provinsi. Kalau mereka mau balas dendam, pasti dengan kekuatan yang besar, pungkasnya. Zhou Yu mengangguk. Jangan khawatir, Tetua Zhao, aku tahu. Selain urusan dengan keluarga Dong, apakah ada hal lain? Zhao Jianfeng merenung sejenak sebelum menjawab. Ada juga masalah dengan keluarga Liu. Saya mendengar beberapa desas-desus bahwa keluarga Liu ambisius dan ingin mengacaukan kota provinsi, memancing masalah, dan mengubah total kekuasaan di kota, bahkan seluruh provinsi Qin.
Akhir-akhir ini sudah ada tanda-tandanya, saya dengar ada perselisihan terus-menerus antara keluarga Liu dan keluarga Hu. Mata Zhou Yu menyipit. Apa yang disebutkan Zhao Jianfeng bertepatan persis dengan apa yang Penatua Jie telah jelaskan kepadanya. Tampaknya keluarga Liu benar-benar akan membuat langkah besar. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Apapun yang terjadi, Zhou Yu tidak akan tinggal diam dan melihat keluarga Liu menelan keluarga Hu. Setelah menutup telepon, pria yang dikirim Zhao Jianfeng segera mengantarkan kunci kepada Zhou Yu. Tepat setelah menenangkan kedua wanita itu, telepon Zhou Yu tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari Jiang Fengyan. Zhou Yu, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Wakil Menteri Jiang, silakan lanjutkan. Tetua ketiga keluarga Dong, Dong Minghao, dibunuh olehmu, kan? Benar. Keluarga Dong sekarang ingin membalas dendam, dan terlebih lagi, mereka berencana untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Lin Diancheng. Cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata Zhou Yu. Mereka berani. Bab 320. Musuh yang tangguh muncul. Zhou Yu, kamu harus sangat berhati-hati dalam masalah ini. Apakah kamu tahu kekuatan keluarga Dong? Jiang Fengyan bertanya. Saya kira-kira tahu mereka berada di peringkat 2 teratas di antara 7 keluarga besar di kota provinsi. Benar, itu benar. Tapi tahukah kamu mengapa keluarga Dong dan keluarga Liu berada di peringkat 2 teratas? Zhou Yu terkejut. Saya tidak yakin akan hal itu. Jiang Fengyan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu karena di antara 7 keluarga besar di kota provinsi, hanya keluarga Dong dan keluarga Liu yang memiliki ahli di alam suci. Yang kubicarakan adalah para ahli Sein Realm sejati, bukan mereka seperti Master Wen yang setengah langkah menuju Sein Realm. Tatapan serius melintas di mata Zhou Yu. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia berhadapan dengan ahli alam suci, dia mungkin bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi jika dia juga perlu melindungi orang lain, maka dia tidak yakin dia bisa melakukannya. Jiang Fengyan melanjutkan. Lagi pula, kamu juga punya konflik dengan Liu Gong, kan? Ya, Zhou Yu mengangguk. Keluarga Liu kini ingin sekali mengaduk-aduk keadaan di Qinzhou, lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan dan merombak total struktur kekuasaan kota provinsi tersebut. Sejauh pemahamanku, kamu juga termasuk orang yang ingin mereka bersihkan. Petik 2. Jadi, ada 2 ahli Sein Realm yang akan bertindak melawanku, tanya Zhou Yu. Bukan hanya mereka. Jiang Fengyan menggelengkan kepalanya. Siapa lagi? Tinju Langit, Luo Zhendong. Jiang Fengyan perlahan mengucapkan nama ini. Mendengar nama ini, cahaya tajam tiba-tiba melintas di mata Zhou Yu. Luo Zhendong adalah orang yang paling ingin ia temui. Hal ini terkait dengan tujuan utamanya datang ke kota kali ini, juga dengan janjinya kepada orang tua itu. Sejauh yang saya tahu, dia akan segera keluar dari pengasingannya. Kau membunuh putra sumpahnya. Setelah Luo Zhendong muncul, orang pertama yang ingin dia bunuh adalah kamu. Petik 2. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam. 3 ahli Sein Realm. Ini bukan masalah kecil. Sepertinya aku tiba-tiba menjadi incaran semua orang. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Jiang Fengyan mengangguk. Tepat. Sejak kau membunuh Master Surgawi Jin Dingtian, kau sebenarnya telah menjadi incaran para petinggi kekuasaan di Qinzhou. Selama ini, setiap gerakanmu di kota Wu telah diawasi oleh banyak orang. Para petinggi di Qinzhou saat ini memiliki 2 sikap terhadap Anda. Satu faksi, yang tidak yakin dengan latar belakang Anda, memilih untuk menunggu dan melihat. Mereka yakin ada sosok besar di belakang Anda dan tidak ingin menyinggung Anda dengan mudah. Petik 2. Faksi lain percaya bahwa kehadiran Anda telah mengancam struktur kekuasaan Qinzhou. Mereka menganjurkan agar Anda disingkirkan, orang-orang ini tidak takut pada siapapun yang berada di belakang Anda, karena mereka juga memiliki kekuatan yang lebih besar yang mendukung mereka. Itulah situasi yang terjadi saat ini. Setelah mendengarkan analisis Jiang Fengyan, Zhou Yu terdiam. Wakil Direktur Jiang, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Teruskan. Saya ingin meminta bantuan Anda untuk melindungi keluarga Lin Diancheng untuk sementara, paling lama hanya setengah tahun. Zhou Yu sangat membutuhkan waktu saat ini. Hanya dalam waktu setengah tahun, dan dia yakin bisa melangkah ke alam suci. Begitu dia memasuki Sein Realm, ketiga ahli Sein Realm hebat itu tidak akan menjadi ancaman lagi. Jiang Fengyan tersenyum pahit. Zhou Yu, ini di luar kemampuanku. Jika aku tidak terluka, selain hal-hal lain, melindungi keluarga Lin Diancheng bukanlah masalah. Tapi sekarang, dengan cederaku yang parah, mereka semua sudah sangat jelas, jadi mereka tidak akan menganggapku serius. Tanpa menyembunyikannya darimu, aku khawatir kekuatanku saat ini bahkan lebih lemah dari Master Wen. Tatapan penuh pertimbangan muncul di mata Zhou Yu. Sesaat kemudian dia berkata, Wakil Direktur Jiang, bagaimana jika saya bisa menyembuhkan luka Anda sepenuhnya dalam waktu singkat? Jiang Fengyan terkejut, kilatan kegembiraan terpancar di matanya.
Jika kau benar-benar bisa menyembuhkanku, aku berjanji padamu, dalam waktu setengah tahun, tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Lin Diancheng. Bagus. Secercah cahaya melintas di mata Zhou Yu. Wakil Direktur Jiang, tunggu kabar saya. Setelah menutup telepon, Sui Tianyu dan Qin Lan dengan cepat berkumpul di depan Zhou Yu. Sui Tianyu bertanya dengan cemas. Zhou Yu, ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Zhou Yu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh Sui Tianyu dan yang lainnya. Memberitahu mereka hanya akan menambah kekhawatiran mereka. Zhou Yu telah menyusun strategi penyelesaian. Itu untuk menyembuhkan Jiang Fengyan. Untuk menyembuhkan Jiang Fengyan, mereka membutuhkan esensi api bumi 9 neter. Kondisi untuk pembentukan esensi api bumi 9 neter sangatlah keras. Diperlukan ratusan hingga ribuan teratai api neter, yang dipelihara dan tumbuh dalam suhu api bawah tanah yang sangat panas agar akhirnya dapat berkembang biak. Ribuan benih teratai api neter berkumpul bersama, baru kemudian mungkin dapat melahirkan esensi api bumi neter 9. Mengetahui hal itu, pangkalan neter Fire Lotus dari lelang terakhir Zhou Yu, hanyalah salah satu pangkalan neter Fire Lotus. Seseorang dapat membayangkan betapa berharganya esensi api bumi 9 neter. Saudari Tianyu, terakhir kali aku memintamu untuk menemukan esensi api bumi 9 neter, apakah kamu sudah mendengar kabar tentangnya sekarang? Sui Tianyu dengan cepat berkata. Saya baru saja akan membahas masalah ini dengan Anda beberapa hari terakhir ini. Aku sudah mendengar rumor tentang esensi api bumi 9 neter, tapi aku tidak yakin apakah itu benar-benar ada di sana. Namun, menurut pengalaman saya, untuk mendapatkan harta karun langka seperti itu, seseorang perlu mengejar bayangan, benda seperti itu jarang memiliki informasi yang akurat. Zhou Yu sepenuhnya setuju. Saudari Tianyu, beritahu aku apa yang kamu ketahui. Begini, saya bertanya kepada teman yang memberi saya alas neter Fire Lotus, dia berasal dari pesisir Haizu. Ada pulau vulkanik di Haizu yang disebut Pulau Seribu Api. Petik 2. Menurutnya, akhir-akhir ini banyak seniman bela diri tingkat tinggi berkumpul di Pulau Seribu Api, tampaknya untuk mencari harta karun. Dia berspekulasi dari berbagai informasi bahwa harta karun yang mereka cari kemungkinan besar adalah esensi api bumi 9 neter. Secercah cahaya melintas di mata Zhou Yu. Memiliki berita membuat segalanya lebih mudah. Saya akan pergi ke sana dan mencari tahu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.